tadi hampir semua jawaban dari Asia itu mengatakan prototype, hal yang normal, hal yang wajar. Bahkan dia juga mengatakan bahwa baru tahunya adanya share pembagian dana itu di persidangan ini. Tanggapan dari jaksa seperti apa, Pak? Ya, baik begini. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo, kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo, mengenai beliau menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu haknya dia. Tapi tentu nanti dalam tuntutan kami akan membahas bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak lebih dari suatu alibi. Contohnya alibi apa? Dengan tidak langsung beliau mengakui sesuatu yang tidak benar, kan begitu. Contohnya, saya menerima uang sekian ribu dolar ke luar negeri, menurut saya wajar itu sebagai menteri. Kita bisa bayangkan pendapat seseorang penyelenggara negara yang menerima uang tanpa suatu tanda terima yang resmi, tanpa suatu SPJ, tapi dianggap sebagai pemberian yang wajar. Itu kan sesuatu yang, tapi nanti itu menjadi kesimpulan kita lah. Kita masih fokus bahwa alat bukti yang kami hadirkan di persidangan sudah terang benderang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama Pak Kasdi Subagiono dan Pak Hatta itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, begitu. Tapi sejauh ini keterangan dari Asia sendiri akan mempermudah nggak untuk jaksa penuntut umum untuk menyimpulkan ataupun membuat kesimpulan terhadap tuntutan yang nanti akan diberikan kepada Asia? Baik, dapat saya sampaikan beberapa peristiwa yang ada di dalam surat dakwaan itu diakui semua, bukan semua dalam artian perspektif penilaian ya, artinya membenarkan ada peristiwa itu, seperti misalnya peristiwa rapat dengan eselon 1 yang mana beliau minta untuk mundur kalau tidak sejalan dengan beliau, memarahi mantan sekjen Pak Momon dan sebagainya. Namun beliau membungkus itu dengan versi keterangannya sendiri bahwa itu bukanlah bentuk perintah atau bentuk teguran. Itu silahkan saja. Yang pasti adalah beliau secara tidak langsung sudah mengakui peristiwa di dalam dakwaan itu ada. Kan yang utama itu. Kalau masalah kesimpulan nanti kita simpulkan saja berdasarkan alat bukti. Saya rasa masyarakat dan media bisa melihat alat bukti yang ditampilkan itu seperti apa dibanding dengan keterangan sepihak dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Saya kira begitu. Apakah nanti juga dari jaksa penuntut umum akan menanyakan soal uang yang diberikan kepada Ketua KPK di Firly Bahuri yang sebesar 800 juta rupiah? Oke, pernah saya sampaikan ya, kami akan menggali dan mendalami apa yang ada di dalam surat dakwaan. Tentunya apa yang ada di surat dakwaan adalah pasal 12E tersebut, nilai 44 miliar sekian, itulah yang kami gali. Masalah ada pengembangan hal-hal yang di luar itu tentu konteksnya bukan kewenangan atau kapasitas kami. Saya sendiri tidak dapat menyampaikan karena saya tidak mengetahui itu bukan di perkara ini, agar tidak menjadi pernyataan dari yang keluar dari saya yang bukan memiliki kapasitas untuk menilai itu. Saya rasa itu kalau terkait itu ya. Tapi kan ada itu dalam fakta persidangan dong yang disampaikan kemarin dari Kasdi sebagai baik. Ya, itu kan fakta persidangan yang di luar dakwaan, kan begitu. Kalau kami membuktikan yang di dalam dakwaan, kalau mengenai yang di luar dakwaan, silakan diikuti perkembangannya saja kepada penyidik yang menangani perkara dimaksud, agar tidak menjadi pemberian penilaian yang tidak berdasarkan validitas data yang kami miliki. Karena terus terang kami belum memiliki validitas data ataupun keterangan terkait hal tersebut, jadi kami belum bisa mendalaminya. Apa yang kami dalami di persidangan yang sudah validitasnya kami lakukan sejak penyidikan, penuntutan hingga persidangan yang ada alat buktinya, begitu. Nggak apa-apa, dikit aja Pak. Enggak. Ini. Boleh munduran sedikit. Munduran. Oke. Ya, gimana? What happened? I know. Terjawab semua. Saya kira semua apa yang ditanyakan beliau sangat firm, menjawab itu dengan baik, lancar, lugas, tegas. Tadi
Tapi kan JPU sempat mempermasalahkan mengapa tidak menggunakan akun pribadinya jika ingin tweet semuanya tidak dipertanyakan oleh pihak dan sebagainya. Kenapa sebenarnya Pak? Saya kira pernahkah ada menteri yang membawa uang kemana-mana? Saya kira itu tidak pernah terjadi lah. Dan kalau ada perintah atau ada yang beliau minta seperti itu, tentu bawahannya sudah bisa mampu menerjemahkan atau ajudannya sudah bisa mampu menerjemahkan bahwa ada duit bapak di sini, duit bapak di sini, duit bapak di sini. Dan tentu itu yang kemudian diharapkan digunakan sesuai dengan yang diperuntukkan ataupun apa yang dimintakan. Ya, saya kira itu wajar aja kan, toh yang mengalami kan beliau. Yang memberikan kesaksian yang kemudian hari ini menuduh atau semua menunjuk ke beliau, saya kira itu ya wajar lah. Siapa sih yang mau memikul beban-beban itu? Tapi kan kemudian beliau tadi dan di beberapa kesempatan setiap saat selalu menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hal teknis itu beliau tidak pernah ikut campur. Beliau tidak pernah cawe-cawe soal-soal seperti itu. Sebetulnya begini, yang berkaitan dengan anggaran itu kan biasa ada di Direktorat Jenderal. Karena itu kan tentu berkaitan langsung dengan program-program ataupun proyek di masing-masing. Menteri kan biasa mengetahui itu yang globalnya saja. Misalnya di Kementerian Pertanian tahun 2019 25 triliun, ya udah itu. Nah, kalau sudah masuk ke hal teknis, misalnya berapa triliun di mana, berapa triliun di mana, ya tentu lebih mengetahui itu adalah Dirjen maupun juga Sekjen masing-masing. Nah, beliau kan lebih ke kebijakan sebetulnya. Biasanya kalau terkait dengan pengeluaran keuangan itu beliau kan pengguna anggaran, tapi ada kuasa pengguna anggaran. Kewenangan pengeluaran anggaran itu biasa ada di situ.